Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, remaja, putra putri, anak-anak, pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis kajian Al-Quran. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat, amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita wahyu Al-Quran, dan di dalamnya adalah termaktub ajaran-ajaran sumber kebahagiaan, dan nanti akan kita bahas siapa orang yang berbahagia itu. Pemirsa dan para ibu, para jamaah, kita kaji Quran surat Al-Hajj ayat 77 sampai 78. Orang-orang yang berbahagia. Dalam Al-Quran banyak Allah berfirman tentang orang-orang yang berbahagia. Siapa saja? Sekarang yang pertama kali kita kaji. Siapa orang berbahagia itu? Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, ayat 78. Kita awali dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Al-Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bilabah Musallaha wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bilabah Muhammad Qaiman Qumalana walindana wa rahmam kama rabbana syaghala masyayikhna ma'alimina nafa'ana Allah bidarani amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita pelajari Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman tentang siapa orang berbahagia itu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu, dan menghambalah kalian, dan mengabdilah kalian, dan beribadalah kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian, waf'alu, dan mengerjakanlah kalian, al-khaira, pada kebaikan, la'allakum, agar kalian
tuflihun, kalian berbahagia. Nah, di sini Allah berfirman, siapa orang yang berbahagia itu? Ternyata firman Allah, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira. Nomor 1, orang-orang yang rajin rukuk, rajin sujud. Berarti lan apa niku? Salat. Tiang sing rajin salat. Salat itu yang fardu itu ada 5 waktu. Ya. Ada juga ditambah fardu bukan 5 waktu, yaitu sholat Jumat. Apalagi fardu, yaitu sholat qadha. Nggih. Sholat qadha, waktunya sholat kehabisan waktu lalu qadha. Yang dipanggil orang beriman, kalau yang dipanggil orang beriman itu ayatnya berarti ayat turun di Madinah. Kalau di Mekah ya ayyuhan nas, manusia. Karena di Mekah masih banyak orang yang belum beriman. Jadi kalau Allah manggil, hei manusia, sembahlah Allah, itu semua dipanggil Allah. Lalu di Madinah sudah banyak orang-orang yang beriman, masuk Islam. Lalu dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang beriman saja. Karena yang mau dihitopi, mau diajak bicara, mau materi yang disampaikan adalah materi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja. Kalau belum beriman, belum bisa melakukannya. Apa itu? Irka'u wasjudu, rukuklah, sujudlah, berarti sholatlah. Sholat itu satu-satunya rukun Islam yang tidak boleh dilakukan yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sakit nggak boleh ninggal. Cuman kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tiduran, nggak bisa dengan gerak tangan boleh dengan gerak mata, nggak bisa dengan gerak mata tapi hati masih sadar gerak hati. Dalam kondisi apapun, sakit nggak boleh ninggal, di ICU itu loh, tapi sadar ya tetap sholat. Apalagi cuman arisan PKK, nggak boleh ninggal sholat. Rekreasi nggak boleh ninggal sholat. Ke mall nggak boleh ninggal sholat. Belanja puter, jadi manten nggak boleh ninggal sholat. Apalagi cuman terima tamu. Gak ikut jadi manten kalau gak sholat. Sing guyu paling pengalaman nih. Nggak boleh ninggal sholat dalam kondisi apapun. Dileng-eleng ibu nggih, pemirsa. Kenapa? Karena sholat disetting oleh Allah mudah, gampang. Gampang sholat itu. Bepergian cepet-cepet ya boleh dikosor jadi 2. Ya, nggak bisa berhenti berkali-kali ya boleh dijamak, dikumpul-kumpulkan zuhur asar 1, maghrib isya 1, nggih. Apalagi nggak bisa apa? Dokter operasi jam 10 selesai jam 3, zuhurnya nggak bagi, boleh dijamak takhir. Kenapa? Intinya tidak boleh ninggal kewajiban sholat dalam kondisi apapun. Pun lo nggih pengen nggih, tit nggih. Napa sekedar ketamunan besan terus gak sholat, nyunatno anake gak sholat, oh sampe cara Jawa kemalan. Mboten oleh ninggal sholat nggih, ditata waktune. Kalau bepergian berangkatnya itu zuhur, sampai sana sudah maghrib, maka boleh jamaah takdim di rumah. Zuhur 4, asar 4, jamak saja, kosornya belum boleh. Nabi dulu begitu, kalau tidak lalu zuhur berangkat sampai sana sudah malam, itu zuhur asar jamak takdim di rumah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat terus berangkat. Nanti sampai sana sudah malam, maghrib dengan isya jamak takhir. Sebegitu mudahnya Allah ngasih kewajiban sholat ini. Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, rukuklah, sholatlah, nanti sampean bahagia. Kalau enggak percaya mau ngebuktikan. Adapun sholat terus tapi enggak bahagia, sholatnya tanda tanya. Mungkin wudune sikute sik garing ngoten nih biasane.
mungkin sik najis kena pipise putune nggih ya. Bekasi pipise putune kering kan, dari kamar mandi kakinya basah keinjek nyet. Nah, kalau basah dengan kering najisnya pindah. Kalau kering dengan kering enggak, nggih. Basah nyet terus sholat sajadahnya jadi najis, sholatnya jadi najis, saya enggak sah. Nah itu sebegitu apa ya, sebegitu harus diperhatikannya sholat dan sebegitu mudahnya dan sebegitu besarnya oleh-olehnya, balasannya bahagia, maka kita perhatikan sholat. Sebegitu pentingnya sholat ya, maka seluruh umat Islam harus mempelajari ilmu fardu ain ini. Ilmu yang wajib dipelajari, dikuasai oleh masing-masing umat Islam, tidak boleh tertinggal. Nomor satu adalah ilmu sholat, ilmu bersuci, wudunya, mensucikan hadas, mensucikan najis ya, kemudian mandi, bagaimana dan seterusnya supaya sah sholatnya. Itu fardu ain pertama kali dipelajari. Kalau sekarang misalnya terlambat, loh kalau gitu gimana, wudu saya masih salah, selama ini saya belum tahu sampai mana batas tangan itu. Monggo belajar sholat lagi, belajar wudu lagi, kepada temannya, tetangganya itu di musola, di masjid, usul Pak minta ngaji khusus sholat, khusus bersuci kali sholat, itu supaya benar sholat kita. Lanjutnya wa'budu rabbakum, dan ibadahlah kepada Tuhan kalian. Ibadah ini kok ada dua. Nomor satu ibadah mahdoh, namanya ibadah murni. Nomor dua ibadah ghairu mahdoh, namanya ibadah tidak murni. Yang mahdoh itu diatur langsung oleh Allah. Ketentuannya enggak boleh geseh, enggak boleh berbeda, enggak boleh tinggalkan. Ibadah mahdoh itu apa saja? Sholat, puasa, zakat juga mahdoh, apalagi haji, itu ibadah-ibadah murni. Harus dengan Allah. Lo masa apa namanya ibadah misalnya zakat masa mahdoh itu harus ketentuannya harus pas seperti yang ditentukan oleh Allah, termasuk misalnya apa kurban itu termasuk mahdoh. Misalnya penyan kurban pakai ayam, boleh apa enggak? Boten, karena ketuanya harus kambing atau sapi atau kerbau. Kuda boleh? Boleh, cuman enggak ada yang banyak punya kuda, jadi enggak umum. Kalau kambing kan banyak yang punya, sapi banyak yang punya. Ya, saya beli mentok 20 untuk kurban. Ya namanya sodakoh bukan kurban. Enggak jadi kendaraan nanti di surga, masa kendaraannya mentok. Kelengser. Nah ibadah yang murni tentukan oleh Allah, ibadah mahdoh. Harus sesuai, sholat itu harus sesuai ya. Auratnya harus tertutup, suci dari hadas dan najis, tahu masuknya waktu, tahu arah kiblat, tahu bacaan sholat, tahu rukun-rukunnya. Kalau sholat maka rukunnya dilaksanakan dengan benar, bacaannya dengan benar, itu mahdoh. Adapun ibadah ghairu mahdoh adalah semua perbuatan manusia yang tidak dilarang oleh Allah dan dilakukan supaya dapat pahala. Penjenengan ke WC itu enggak dilarang, tapi supaya dapat pahala maka masuk WC berdoa dulu. Oke. Keluar dari WC berdoa dulu. Makan enggak dilarang, tapi mau makan doa dulu. Habis makan doa, itu jadi ibadah. Kalau enggak ada doa, enggak ada ibadah. Bluwak, kenyang, selego aku warak. Cuma dapatnya enggak dapat ibadah. Oke. Kalau kebanyakan makan terus tidur, makan tidur, lama-lama kolesterol, lama-lama diabetes, lama-lama kena jantung, kena pankreas, kena paru-paru, kena ginjal. Itu paling gak tahu ndonga itu nek makan. Kalau ndonga ibadah, kalau ibadah ya enggak mungkin lah ibadah jadi akibat jelek. Iya. Kecuali kalau enggak nurut Gusti Allah. Allah itu ngasih tahu kita, kalau makan apa aja sedang-sedang saja, jangan kebanyakan.
Ya. Kalau kebanyakan ya sudah akhirnya masih ada akibat negatifnya. Sudah. Ini beda rumah itu apa? Ibadah yang perilaku kita tidak dilarang Allah, kita lakukan supaya dapat ibadah. Cirine wonten dungone. Semua yang ada doanya niku berarti ibadah. Ngilo, ngoco, itu dongane tah mboten. Cuman penyangga biasa ndonga ben nek ngoco. Allahumma hasin khuluqi karena kama santa khuluqi. Ya lo baguslah karena akhlakku sebagai engkau membaguskan ciptaanku. Nah, napa mawon ternyata ndonga nggih enten napa jenenge ngilo ibadah. Nggih. Ngilo mau pengajian, taruh mana-mana, sini tanda tangan, sini tanda tangan, sini tanda tangan. Tapi niatnya, niat supaya tidak kumuh, tidak jelek, Islam itu bagus, maka orang-orang Islam harus bersih, bagus, menarik, jangan kumuh, jelek, bau. Bau kalau harum nggak apa-apa ya, kalau bau biasanya bukan harum ya. Nah, semua mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidur, bleksek nggak ibadah, tidur Allahumma, kenapa? Bismika Allah mahya, bisa nggak mau tidur ibadah, bangun ndonga lagi ibadah, semuanya ibadah, mulai bangun tidur. Itu ibadah ghairu mahdhah. Maka kita upayakan supaya jadi orang berbahagia, mulai dari tidur sampai tidur lagi, jadikanlah perilaku kita itu ibadah semuanya. Caranya ada doanya. Loh kalau mau nyuri terus berdoa, itu jadi ibadah ya? Kalau orang nyuri berdoa, niku Allah tambah gemes. Mboten percaya panjenengan. Kalau kita ingat Allah dan ibadah, niku seneng. Tapi kita sedang melanggar hukum terus ndonga, niku Allah ngerasa dilecehno. Nggih. Tambah nemen nyeksone. Lho nek ngoten nyorong gak nek ndonga maneh. Lha padha ae. Nyolong gitu tetap dosa, ditambahin dongo kita tambah dosa, ngece Gusti Allah. Itu ndak boleh katakan. Udah malaikate bingung. Ibadah apa maksiat ngene iki. Ya nyolong ya ndonga. Mboten bingung, tambah dibenci oleh Allah karena menentang terang-terangan. Ngoten nggih, menentang terang-terangan. Dalam kitab napa Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Ma'tsur niku ngoten. Kalau orang zikir kepada Allah dalam kemaksiatan, maka dilipat gandakan siksanya. Siksa itu penuhnya neraka dadak ngece Gusti Allah dengan donga tadi. Makanya dari ibadah mahdhah itu perilaku yang tidak dilarang. Apapun pengen tahu kelangopan. Wah, ngenten nggih. Apik napa elek? Oh elek. Coba nek kelangopan difoto nggih. Iki lho, gambar sama untuk kelangopan. Wah. Nah, enten dongane ta mboten? Enten ta mboten? Ngak enten ngak nggih. Astagfirullahaladzim. Karena itu godaan setan. Nabi Muhammad itu lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wala tatha'aba aslam fi mada zamani. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi keluar sperma dan juga tidak pernah menguap kelangopan sepanjang hidup. Nah, kalau kita kelangopan itu berarti keserobot setan, maka segera bunyi astagfirullahaladzim. Pun ibadah ghairu mahdhah, perilaku kita jadikan dapat pahala. Makan kita berdoa, oleh malaikat tidak ditulis makan, ditulis ibadah. Bayangkan betapa nikmatnya nggih. Waf'alul khairat, dan lakukanlah kebaikan. Apa kebaikan itu? Semua yang diperintah Allah kita lakukan itu kebaikan. Semua yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan itu kebaikan. Kita dilarang untuk menggunjing, membicarakan aib orang. Kita lakukan itu dosa, kita tinggalkan itu kebaikan. Kita tinggalkan dalam arti kita ketemu teman mau rasa jangan awake dhewe guru mesti apike, jangan itu kebaikan, itu pahala, itu ibadah, itu waf'alul khairah, lakukan kebaikan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, diam-diam ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah la ilallah subhanallah itu kebaikan.
yang tiada tara, surga nanti balasannya. Padahal semudah itu. Abot napa mboten bunyi ya Allah ngoten. Mboten. Eling tah mboten panjenengan muni ngoten tiap saat. Kadang eling kadang lali. Kathah lali napa kali ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayem ngoten ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kebaikan. Subhanallah, subhanallah. Menang lah yang nganggur lah, kok nganggur? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah ngoten lah. Pengen lihat TV nggih, lihat TV niku sinetron pinten jam? Kadang 3 jam nggih, kedawan nggih. 2 jam hatam to. Lah niku nanggur tekan ndelok enten tok napa malih buka aurat penyen setuju, iku katut dosa panjenengan. Lah itu kalau pas lihat TV seperti itu, kalian apa yang nganggur sambil zikir. Pareng tabungi, pareng tidak mandelok TV gak zikir. Oke, zikir mengisi waktu, jangan ada waktu luang kosong emane-mani. Padahal pahala itu mahal, nggak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Dari ayat 77 tadi Allah berfirman, rukuklah, sujudlah, lalu beribadah kepada Allah, lakukan kebaikan niscaya kau berbahagia. Ayat selanjutnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Wajahidu dan berjuanglah kalian dan bersungguh-sungguhlah kalian fillahi di jalan Allah, fillahi untuk Allah. Haqqa jihadih sebenar-benar perjuangannya, sebenar-benar kesungguhannya untuk mendekat kepada Allah. Huwa dia Allah ijtabakum, zat yang memilih kalian. Ijtabakum, memilih kalian. Wa ma ja'ala dan Allah tidak menjadikan alaikum atas kalian fiddini dalam agama min haraj dari kesempitan, dari kesulitan, dari dosa. Sampai situ dulu. Allah memerintahkan kita supaya berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, semampunya haqqa jihadi, sebenar-benar kesungguhan, sebenar-benar perjuangan. Bagaimana perjuangan di jalan Allah itu? Allah berfirman dalam Quran surat lain ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, al-ayah. Kalian dijadikan Allah sebaik-baik umat yang ditempatkan di bumi ini, diberi tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Paling tidak itulah perjuangan kita. Lapangannya mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat mungkar. Kalau kita mengajak orang lain berbuat baik, kita harus baik dulu ya. Kalau nunggu kita baik bener, enggak ngajak-ngajak. Ya sambil kita mengajak orang lain, sambil kita berusaha untuk diri kita menjadi baik. Sambil kita mencegah orang lain berbuat mungkar, sambil kita mengajak diri kita mencegah diri dari kemungkaran. Kalau nunggu kita baik, keburu kemungkaran merajalela. Nanti kalau Allah itu menurunkan musibah, taqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah yang diturunkan Allah. Itu tidak hanya khusus mengenai orang-orang yang zalim saja. Kalau sudah kemungkaran merajalela, maka Allah menurunkan musibah yang terkena semua. Maka sebelum merajalela kemungkaran, segeralah sebisa mungkin nahi mungkar. Kalau orang itu tidak melakukan ma'ruf, maka terjadi gampang melakukan kemungkaran. Lalu kita supaya amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Apapun yang kita bisa lakukan, kita ajakkan kepada siapa saja yang bisa kita ajak. Kita bisa sholat jamaah, saudara kita diajak sholat jamaah yang belum jamaah. Kita bisa ikut majelis zikir, tonggon ikut majelis zikir diajak supaya dapat ilmu. Ilmu itu cahaya, nur cahaya, bisa menerangi.
Menerangi apa? Menerangi jiwa kita, menerangi pandangan hati kita, sehingga tahu pandangannya ini jalan jurusan surga, ini jalan jurusan neraka. Itu dari nur, lalu itu dari ilmu. Ilmu itu lalu melahirkan iman. Kalau tidak ada nur, nggak ada ilmu, nggak ada cahaya, ya gelap hatinya. Maka sholat malas, marah-marah tiap hari, dendam, hasud dan sebagainya. Lalu tidak bisa jadi orang menjadi baik, kenapa nggak ada cahayanya? Kita amar ma'ruf, kita ajak orang untuk mencari ilmu dimanapun saja. Kemudian kita ajak orang lain untuk melakukan suka sodako. Suka senyum ya boleh, tapi nggak harus senyum, itu juga ke sumber porong nanti. Idkhalu suri sodako, dan memasukkan rasa bahagia itu sodako. Jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad yang paling besar, paling berat ternyata a'dal-a'da'i an-nafsu. Musuh yang paling musuh bebuyutan paling berat adalah nafsu kita sendiri. Berarti jihad kita pertama untuk diri kita. Makanya Allah berpesan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dulu. Setelah itu siapa? Keluarga. Keluarga itu suami, istri, anak, lalu orang tua, lalu adik kakak, lalu cucu, lalu ponakan, tetangga dan sebagainya ya. Menjadi keluarga besar, Masya Allah. Kita jaga diri kita dulu. Maka setiap hari kita perang dengan hawa nafsu. Ya Pak enggak? Dan harus menang. Kalau enggak menang ya penjenengan ringkih, tipis imannya. Hayya 'alas shalah, sik guru mari. Dimarekno itu sampai 2 jam ya habis waktunya. Nggih. Apalagi ini? Ceritanya guru mari asik. Dilungkas. Tahu-tahu berapa jam? Ya Allah. Kita usahakan jihad fisabilillah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan di mana saja kita berada, mengajak orang lain supaya masuk surga, melarang orang supaya jangan masuk neraka. Kaya awake dhewe swarga ae, swarga. Kita bersama-sama mencari, kita bersama-sama belajar. Kalau kita ngajak orang baik, orang itu mau baik, bukan karena kita ngajak lalu dia mau, tapi karena Allah ngasih petunjuk. Lah jadilah kita sebagai perantara, Allah memberi hidayah kepada orang itu. Sebelum dilanjut ada yang bertanya? Monggo silakan Bu Nurul Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Punyai. Ini terkait dengan keterangan jenengan kalau sholat bisa kita jamak Punyai. Semisal kita musafir, kalau sholat pas hari Jumat, itu sholat Jumat dengan asar itu bisa dijamak. Terus semisal kalau musafir, kalau enggak ikut sholat Jumat juga kan nanti eman Bu. Nyai, tidak bisa dapat jamaah. Soalnya biasanya kalau orang-orang kalau sudah musafir itu jarang perempuan yang ada jamaah. Kalau enggak dimulai dengan bersama-sama. Nah, kalau saya memaksakan diri untuk melaksanakan ikut sholat Jumat itu bagaimana? Terus Nyai, ini mungkin jauh dari materi kita. Apa syarat-syarat seorang itu untuk menjadi seorang takmir masjid? Apakah wanita diperbolehkan menjadi takmir masjid? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Pertama sholat jamak dengan Jumatan boleh. Yang dimulakan adalah waktu zuhur dan waktu asar. Lalu bagaimana caranya? Kalau itu imamnya mukim, kita ikut Jumatan dengan imamnya. Lalu kita ada beberapa teman musafir ikut Jumatan juga. Makmum Jumatannya dengan imam di situ. Katanya enggak boleh musafir dengan mukim. Ya enggak boleh kalau rakaatnya enggak sama. Sini kosor, situ enggak kosor, itu enggak boleh. Tapi kalau Jumatan kan sama duanya. Semuanya dua. Setelah itu zuhurnya salah satu temannya maju 1 langkah jadi imam untuk jamak takdim sholat asar. Ya, boleh. Kenapa enggak? Karena tetap ada imam, ada makmum. Imamnya ganti, enggak apa-apa. Nah kalau tadi dengan Jumatan, kan musafir enggak diwajibkan, enggak diwajibkan, itu tidak berarti enggak boleh. Iya.
musafir kalau ada Jumatan berhenti, Jumatan boleh. Lalu jamak boleh. Asarnya 4, kalau 2 boleh, jamak qashar. Yang dikosor asarnya, yang Jumatannya masa qashar jadi 1. Ikut imamnya tetap 2. Lalu kalau kita perempuan ikut Jumatan boleh apa enggak? Boleh. Allah itu memanggil orang suruh Jumatan itu yang dipanggil bukan ya ayyuhar rijal, enggak gitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika sudah dipanggil, sudah datang panggilan usul Jumat, azan Jumat ya, maka segeralah datang atau segeralah ingat Allah mendatangi sholat Jumat, tinggalkan semua urusan dunia. Baik itu jual beli, mewakili semua urusan dunia, yang di kantor, yang di pendidikan, yang di pasar, semuanya tinggalkan, lalu segera Jumatan. Itu yang dipanggil orang yang beriman. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Laki apa perempuan, apa laki saja, apa perempuan semua saja? Laki perempuan. Sama dengan Allah menyuruh sholat, Allah menyuruh puasa, menyuruh zakat itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Suruh aqimus satu zakah, disuruh kutiba alaikumus syiyam itu ya amanu, beriman. Lalu kok sekarang jadi cowok-cowok aja, perempuan enggak? Ditaksis oleh hadis Rasulullah, tidak wajib sholat Jumat bagi anak-anak, bagi orang laki yang sakit, bagi perempuan dan bagi budak. Tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Tidak wajib itu enggak ngakoni, enggak dosa gitu. Nah, orang laki sakit, enggak Jumatan enggak apa-apa. Orang laki sakit tetap Jumatan, boleh apa enggak? Boleh, sama dengan wanita Jumatan. Wanita enggak Jumatan enggak apa-apa. Wanita Jumatan boleh apa? Boleh. Nah katanya sunnah, yang sunnah berangkatnya. Sampai di masjid semuanya niatnya sama, laki perempuan usolli fardhol Jum'ati. Enggak ada usolli sunnatal Jum'ati. Ya. Di Madinah itu antara sholat Jumat dan sholat zuhur setiap hari sama persis, enggak ada pengurangan sedikit pun jamaahnya. Baik laki maupun perempuan, iya tetap tempat ya pun Jumatan karena memang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang mengatakan sholat Jumat perempuan itu enggak bisa menggugurkan sholat zuhur, Jumatan sunnah, zuhur itu wajib, barang sunat kayak sungguhnya barang wajib. Bukan itu, yang sunnah bukan sholatnya, yang sunnah berangkatnya. Karena sholat Jumat itu wajib bagi semua orang mukmin kalau sudah berada di masjid. Untuk orang yang sakit, untuk perempuan, anak kecil, untuk budak tidak diwajibkan. Tapi kan boleh, orang laki pusing-pusing tetap ke masjid ya boleh, sama dengan perempuan tadi ya. Nah itu maka kalau wanita sholat Jumat bepergian terus sholat Jumat boleh apa enggak? Boleh. Ikut jamak boleh, enggak ada tempatnya sholat Jumat ya. Where there is a will there is a way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Bilang tamirnya, Pak saya pengen ikut sholat Jumat bisa enggak? Enggak ada tempatnya Bu, coba aja tempatnya cuma satu. Ya sudah Bu di sana ya, di emper sana loh, bisa kan? Iya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Where there is will, there is way. Pokoknya dikarep ngiso. Lah nek gak pati kenceng ya, ora ono ya gak. Hal sholat Jumat itu Allah tidak diskriminasi ya. Sholatul Jumati ila Jumati kafaratun ma bainahunna. Sholat Jumat satu dengan sholat Jumat berikutnya itu kafarat, lebur dosa di antara hari-hari yang Jumat. Itu kan laki tok kan, perempuan enggak dapat, enggak adil Allah. Padahal sebenarnya wanita-wanita Jumatan ya baik saja. Di Masjid Agung Jumatan, ya, di Masjid Manang Ampel Jumatan, di Mekah Jumatan, di Medina Jumatan, di mana lagi Jumatan. Ya, agak cengeng toh kita itu enggak gelem Jumatan jadi kononggone. Ya usul aja pada takmir masjid biar dibikinkan tempat Jumatan perempuan ya. Benar enggak usul, enggak oleh tambah beneran. Nah, syaratnya jadi takmir masjid itu apa?
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri, dan seterusnya di situ ada dalam surat Taubah nggih. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Syaratnya itu pokoknya iman pada Allah, kemudian dia sholat, dia zakat, itu sudah boleh jadi takmir masjid. Enggak harus orang yang pintar maca kitab kuning. Enggak harus orang pinter tentang syariat, ya, tapi ngelakoni sholat, zakat, iman kepada Allah dan hari akhir. Iman pada hari akhir berarti dia takut neraka, dia berusaha masuk surga. Niku pun mesti wong apik, itu sudah boleh jadi takmir masjid. Nggih. Enggak ada persatuan lain, monggo dipersan dalam Quran surat At-Taubah, ya, surat Taubah itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa zakah, ya, ada ya, intinya pokoknya dia sholat, zakat, iman pada Allah dan hari akhir, ya sudah, itu boleh menjadi takmir masjid. Ya, tidak disyaratkan selain itu, harus kaya, dermawan juga enggak, harus jadi kiai juga enggak. Okay. Pokoknya dia Islam taat, boleh jadi takmir masjid. Jadi ketua ada syaratnya ya. Ketua kan lalu dari sisi sosialnya itu, iki bahasa kas apa tanggung jawab iku wae gitu kan, iya. Bukan karena jadi yang sama-sama, mereka semua adalah sama orang Islam yang taat, intinya gitu. Kita lanjutkan. Kenapa? Wanita boleh menjadi takmir masjid di dalam pelengkap kepengurusannya. Ada pengajian wanita. Kalau ketuanya sekiranya perempuan itu tidak diizinkan suaminya, ya enggak boleh. Gantikan orang tuanya enggak boleh. Jadi dianggap baik, sisi-sisi yang di situ harus ditangani wanita. Keputrian, pengajian wanita, kemudian remaja, ya remaja, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaannya. Oke. Kalau bendahara boleh dipegang orang duit entek misalnya, itu dipegang wanita, tapi bukan sebagai top leader di situ, bukan top leadernya, sebagai orang yang membantu dalam melengkapi kepengurusan takmir masjid boleh. Biasanya kan ada keputrian gitu kan, ada kewanitaan, ada pengajian wanita, ada hari besar itu wanita dilibatkan, lalu menjadi lebih sempurna kegiatan masjid itu boleh. Karena di dalam ayat tadi tidak ada syarat harus lelaki, berarti dibolehkan. Ngoten nggih. Dilanjutkan. Huwa jatabakum, Allah lah yang memilih kalian untuk menjadi orang mukmin, untuk menjadi orang Islam, untuk menjadi orang yang mau berjuang kepada Allah, untuk menjadi orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah pilihan Allah. Maka jadilah orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendekat kepadanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian urusan agama itu sempit. Islam itu tidak sempit, Islam itu luas. Jadi jangan biasa gini, enggak boleh masuk neraka, ini masuk neraka. Islam itu tidak sempit. Allah itu pemaaf. Dalam Islam ada hukum namanya azimah dengan rukhsah. Azimah itu hukum perintah asal, rukhsah itu dispensasi. Kalau orang sudah masuk waktu bulan Ramadan, wajib puasa, wajib puasa. Ternyata ada yang sakit, nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Nanti kalau sehat segar bugar, bayar puasanya. Hamil, NTI, nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Nah itu sudah nggak hamil, nggak NTI, sudah sehat segar bugar, bayar puasanya. Orang bepergian nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Nah kalau sudah pulang, lalu sudah bisa bayar puasa di Ramadan, dibayar puasanya. Sebegitu Allah itu memberikan kemudahan, solusi bagi setiap kesulitan. Maka agama tidak dijadikan oleh Allah untuk bikin sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki hidup kalian senang, bahagia, mudah. Tidak menghendaki kalian sulit, sempit, susah. Ya, enggak. Maka setiap ada kesulitan pasti ada solusi. Ya, enggak ada. Orang tidak boleh makan darah itu najis. Tetapi ternyata orang itu sudah 4 hari enggak makan. Yang ada hanya darah itu. Daripada mati boleh makan
najis itu sebatas nyawanya enggak melayang. Enggak boleh pumpung dapat, oh enak pumpung boleh, oh enak tak mau makan sampai kenyang. Bukan. Tapi bolehnya sebatas ia menghindari melayangnya nyawa. Itu rukhsah. Itu Islam tidak sempit ya. Islam tidak sempit, tidak sulit. Enggak ada yang sulit. Apa yang sulit? Sholat sulit, yang sulit apanya? Nafsunya bilang males, ya kan? Bukan sulit, sholat itu nikmat. Sedang capek, lalu diguyur air, seger kan? Sini pas pusing, sumpek, diwudoni terus diusap air, seger. Allah itu bikin kita bahagia, kita aja nafsunya bikin yang tentang Allah. Allah berfirman, millata abikum Ibrahim. Agama Islam itu adalah agama yang diambil dari yang dibawa Nabi Ibrahim dulu. Huwa sammakumul muslimin, Allah menamai kalian dengan nama muslimin, orang-orang Islam. Islam itu dibawa itu sejak zaman Nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Hanya dipakai nama sebagai agama Islam itu baru pada masa Nabi ini. Min qablu dari sebelumnya, ini menunjukkan min qablu sebelumnya, sebelum apa? Sebelum Islam. Jadi semuanya adalah penyerah diri kepada Allah. Islam itu menyerah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah gimana? Disuruh apa? Manut sami'na wa ata'na, itu berserah diri kepada Allah. Wa fi hadza, dan juga di dalam agama ini, liyakunar rasulu syahidan alaikum, supaya Rasul Muhammad menjadi saksi bagi kalian. Nabi Muhammad nanti menjadi saksi umatnya mulai zaman Nabi dulu sampai akhir zaman. Nabi menyaksikan, itu umatku yang dulu sholat. Itu umatku yang dulu dia sholat, zakat, puasa, haji. Harus masuk bersama-sama aku di surga. Itu Rasulu syahidan alaikum. Nabi Muhammad saksi bagi kalian. Dilanjutkan, wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan kalian juga dijadikan oleh Allah sebagai saksi-saksi atas manusia. Kita juga nanti sebagai saksi di akhirat. Loh itu dulu temanku waktu Mas Zikir sama-sama sholatnya. Itu kita jadi saksi. Dan bahkan ada hadis yang menyatakan cari temannya, tetangganya enggak ada di surga. Loh kok enggak ada, temanku mana? Nanya, ya Allah, Yujah itu dulu temanku. Di Masjid Zikir, sekarang enggak ada, di mana ya Allah? Oleh Allah dipertemukan, lo ini loh, oh karena jadi saksi, antar kita jadi saksi, menyaksikan pada yang lain sesama mukminnya, menyaksikan. Wa takunu syahidatan 'alan nas, kalian jadi saksi atas manusia. Maka supaya kita benar-benar menjadi saksi baik masuk surga, faqimu, perintah Allah, maka mendirikanlah kalian as-sholata pada sholat, wa'atu, dan menunaikan kalian zakat pada zakat, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian billahi, dengan agama Allah. Jangan bercerai-berai, jangan tengkar, jangan olok, jangan bermusuhan, tapi wa'tasimu billah, berpegang teguh agama Allah, bersatu dalam persatuan melaksanakan agama Allah. Huwa maulakum, dialah pelindung kalian. Allah yang melindungi kita. Maka manusia umat Islam jangan merasa sedih, kecewa, sumpek, judek, mumet. Kenapa? Ada pelindung kita, Allah. Tujulah Allah. Nomor satu kan Allah, nanti kan diperhatikan oleh Allah. Kita merasa sedih, merasa seakan-akan dibiarkan, itu karena kita enggak menuju kepadanya. Kita enggak sungguh-sungguh, kita kurang pede. Kita enggak pede kalau kita doa itu dikabulkan. Kita enggak pede kalau malam munajat, bayar 150 ya, 100 kalau malam ripati ditus, nangis kepada Allah, 50 kalau siang perutnya diikat, puasa Senin Kemis. Kita enggak pede kalau itu menjadikan Allah melimpahkan pertolongan pada kita. Pedelah, pedelah. Apapun kesulitan kita, malam hari bangunlah, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilallah, matur, enggak ada yang bisa nolong saya ya Allah kecuali Engkau. Engkau maha bisa nolong saya, tolonglah saya. Itu tiap malam Allah dengar, Allah menolong. Allah enggak mungkin jahat, Allah enggak mungkin membiarkan kita dalam kesulitan. Karena huwa maulakum, Allah adalah pelindung kalian. Fa ni'mal maula, dan Allah itu sebaik-baik pelindung.
wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Ada yang nolong kita. Kenapa kita merasa enggak tertolong? Ya kita kali ya yang kurang benar pendekatannya kepada Allah. Mungkin sholat kita belum sah, mungkin wudhu kita belum sah, mungkin puasa kita belum sah, mungkin rezeki kita belum halal, mungkin sudah dikasih rezeki banyak, enggak haji-haji, enggak zakat misalnya. Lalu yang diperhatikan adalah nafsunya, pengen mobil, pengen rumah, pengen gelang keroncong, payet misalnya. Bukan Allah diperhatikan, lalu Allah memperhatikan kita. Mungkin juga segera introspeksi, segala taubatan nasuha. Allah suka, Allah bahagia. Okay. Nah seperti itu para pemirsa dan para jamaah sekalian, intinya Allah memerintahkan kita jadilah orang yang berbahagia. Apa itu? Nomor 1 supaya sholat, nomor 2 supaya menghamba kepada Allah, nomor 3 supaya melakukan kebaikan-kebaikan, nomor 4 supaya bersungguh-sungguh di jalan Allah, jihad fisabilillah, nomor 5 adalah menjadi orang Islam yang baik dan menjadi saksi bagi sama manusia. Nomor 7 dirikan sholat. Nomor 8 tunaikan zakat. Nomor 9 bersatulah karena Allah. Bersatulah wahai orang-orang yang beragama Islam, orang Islam, bersatulah, jangan bercerai-berai, saling tengkar, saling musuhan, saling olok. Karena innal mu'minina ikhwatun, orang-orang yang adalah bersaudara. Maka jangan sekali-kali bermusuhan dengan saudara sendiri. Kenapa? Rahmat Allah tidak berkunjung kepada orang yang tidak nurut Al-Quran. Salah satunya adalah wa'tasimu billah, berpegang teguhlah dengan agama Allah. Berarti wala tafarraqu ya wa'tasimu wala tafarraqu, jangan berpecah belah, bersatu dalam melaksanakan perintah Allah. Masya Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Maka jangan ada kehidupan umat Islam itu terhina, tercela, terpuruk. Kenapa? Ada Allah yang menolong, ada Allah yang melindungi. Kenapa tidak Allah kita tuju? Allah Maha mendengar, tujulah Allah. Jangan kita merasa jauh, tambah jauh sambat, tapi enggak mau mendekat. Allah enggak suka. Mendekatlah, malam hari sebut la ilallah 1000, astagfirullahaladzim 1000, Allah suka. Begitu nggih, mudah-mudahan kita disayang Allah, dijadikan orang yang dipilih untuk didekatkan pada Allah bagi akhirat. Muflihun bagi akhirat. Kita isi dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.